warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setianingrum dengan NIM 190210300107 bersama rekan saya Pratiwi Nurwandari dengan NIM 190210300108 akan mempresentasikan tentang elasticity and its application. Yang pertama, apa itu elastisitas? Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Pengaruh perubahan harga akan mempengaruhi besarnya jumlah barang yang diminta atau permintaan dan jumlah barang yang ditawarkan atau penawaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecil jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Adapun hukum permintaan yang berbunyi, jumlah barang dan jasa yang diminta akan bertambah apabila harga turun, dan juga sebaliknya, apabila harga naik, maka jumlah barang dan jasa akan menurun pada periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu rumus menghitung besarnya koefisien elastisitas permintaan, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali dengan P per Q, dengan keterangan ED sama dengan elastisitas permintaan, delta Q perubahan jumlah yang diminta, delta P merupakan perubahan harga, P harga awal, dan Q kuantitas sebelum perubahan harga. Yang selanjutnya yaitu kurva dan jenis elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu kurva elastisitas sempurna. Permintaan ini terjadi bila persentase perubahan permintaan sebesar X, tetapi persentase perubahan harga sebesar 0% atau tidak ada perubahan. Dengan kata lain, walaupun harga tidak berubah, permintaan mengalami perubahan sebesar X%. Permintaan ini ditunjukkan dengan koefisien ED yang besarnya tak terhingga. Contoh barang yang bersifat permintaannya elastis sempurna adalah BBM atau bahan bakar minyak seperti bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kurva inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila persentase perubahan permintaan sebesar 0% sedang persentase perubahan harga sebesar X%. Dengan kata lain, walau harga berubah X%, permintaan tetap tidak berubah atau 0%. Permintaan ini ditunjukkan dengan koefisien ED yang besarnya sama dengan 0. Pada permintaan ini memiliki arti bahwa berapapun harga barang tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Barang yang sifat permintaannya inelastis sempurna adalah seperti ketumbar dan merica. Yang ketiga, kurva inelastis. Permintaan inelastis terjadi apabila persentase permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Dengan kata lain, harga yang berubah sebesar X% ternyata diikuti perubahan permintaan kurang dari X%. Permintaan inelastis ditunjukkan dengan koefisien yang besarnya kurang dari 1. Pada permintaan inelastis perubahan yang besar pada harga tidak diiringi oleh perubahan yang berarti dalam kuantitas barang yang diminta. Keempat yaitu kurva elastis. Permintaan elastis terjadi bila persentase perubahan permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga. Dengan kata lain, harga yang berubah X% diikuti perubahan permintaan lebih dari X%. Permintaan elastisitas ditunjukkan dengan koefisien permintaan yang besarnya lebih dari 1. Pada permintaan ini, jika terjadi perubahan jumlah barang yang diminta dalam jumlah yang lebih besar, jika terjadi perubahan harga sedikit saja. Barang yang sifat permintaannya elastis adalah barang-barang sekunder dan tersier atau mewah, serta barang yang memiliki barang substitusi atau pengganti. Yang kelima yaitu kurva elastis uniter. Permintaan ini terjadi bila persentase perubahan permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Dengan kata lain, harga yang berubah X% diikuti perubahan permintaan sebesar X% pula. Permintaan unitary ditunjukkan dengan koefisien permintaan ED yang besarnya sama dengan 1. Selanjutnya yaitu faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Barang-barang yang memiliki substitusi, permintaannya cenderung lebih elastis, karena lebih mudah bagi konsumen untuk beralih dari barang tersebut ke barang substitusinya.
Sebagai contoh, minyak dan margarin dapat saling menggantikan. Berbeda dengan telur, karena telur tidak memiliki barang substitusi, maka permintaan telur kurang elastis dibandingkan permintaan mentega. Yang kedua yaitu persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut, yaitu persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Sikap orang dalam membeli barang-barang yang murah harganya, misalnya saja minuman ringan. Kalau seseorang sudah menyukai satu jenis minuman, kenaikan harga minuman ringan tersebut tidak akan banyak mempengaruhi permintaannya. Berbeda dengan sikap orang yang akan membeli radio, sepeda, mobil, atau televisi. Sebelum memutuskan untuk membeli barang tersebut, orang akan membandingkan harga dari berbagai jenis sepeda, mobil, atau yang lainnya. Perbedaan harga tersebut yang menyebabkan seseorang dapat membatalkan membeli barang tersebut dari suatu merek tertentu dan membeli merek lain yang harganya jauh lebih murah. Semakin besar persentase pendapatan yang digunakan untuk membeli barang, maka semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Barang cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis untuk jangka waktu yang lebih panjang. Ketika harga bensin naik, jumlah permintaan bensin turun hanya sedikit dalam beberapa bulan pertama. Namun seiring berjalannya waktu, orang akan membeli mobil yang irit bahan bakar, beralih menggunakan transportasi umum, atau pindah ke tempat yang lebih dekat dengan kantor. Dalam beberapa tahun kemudian, jumlah permintaan bensin akan turun cukup besar. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang-barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang. Apabila harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat hubungan di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas permintaan silang. Dengan rumus EC sama dengan persentase jumlah barang X yang diminta dibagi dengan persentase harga barang Y. Nilai elastisitas silang berkisar antara tak terhingga yang negatif kepada tak terhingga yang positif. Barang-barang penggenap elastisitas silangnya bernilai positif, jumlah barang X yang diminta berubah ke arah yang bertentangan dengan perubahan harga barang. Kalau harga barang Y naik, maka jumlah permintaan terhadap barang X bertambah. Contoh, berkaitan harga kopi dan gula. Apabila harga kopi naik dan permintaan terhadap kopi berkurang, maka perubahan ini dapat mempengaruhi permintaan terhadap gula. Nilai elastisitas silang untuk barang-barang pengganti adalah positif, yaitu permintaan terhadap sesuatu barang berubah ke arah yang bersamaan dengan harga barang penggantinya. Keduanya akan bersama-sama mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Contoh, mobil dan bus adalah barang-barang yang dapat saling menggantikan atau barang substitusi. Kalau harga mobil meningkat, permintaan terhadap mobil berkurang. Tetapi sebaliknya, jika permintaan terhadap angkutan bus kota semakin bertambah karena orang lebih banyak yang menaiki bus kota untuk berpergian. Untuk pembahasan mengenai elastisitas permintaan pendapatan akan dijelaskan oleh Saudari Pratiwi. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi Sitengrum. Selanjutnya ada elastisitas permintaan pendapatan. Elastisitas permintaan pendapatan adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli. Kalau elastisitas permintaan pendapatan dikatakan positif, berarti kenaikan pendapatan akan menyebabkan kenaikan permintaan. Contohnya adalah barang normal. Kalau dikatakan negatif, pendapatan bertambah akan menyebabkan penurunan permintaan. Contohnya itu adalah barang inferior. Rumus untuk mencari elastisitas permintaan pendapatan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Nah, kalau E-nya
nilainya lebih dari 1, berarti itu namanya elastis. Artinya perubahan pendapatan menimbulkan perubahan yang kecil. Contohnya adalah misal barang makanan dan hasil pertanian. Kalau nilai E-nya kurang dari 1, berarti itu inelastis. Artinya perubahan pendapatan menimbulkan pertambahan permintaan yang lebih besar. Contohnya adalah barang tahan lama dan mewah. Nah, selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu mengukur derajat kepekaan atau respon terhadap jumlah barang yang ditawarkan apabila harganya berubah. Rumus elastisitas penawaran yaitu delta Q per delta P dikali P per Q, atau persentase dari delta Q dibagi persentase dari delta P. Nah, ada faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Ada 3, yaitu jenis produk, sifat perubahan biaya produksi, dan jangka waktu. Kalau jenis produk, biasanya kurva penawaran produk pertanian yang umumnya inelastis. Karena apa? Karena produsen tidak mampu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan harga. Sedangkan kurva penawaran produk industri itu umumnya elastis sebab mampu berespon cepat terhadap perubahan harga. Yang kedua, penjelasan dari sifat perubahan biaya produksi maksudnya adalah penawaran akan bersifat inelastis bila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Bila penawaran dapat ditambah dengan pengeluaran biaya yang tidak terlalu besar, maka penawaran akan bersifat elastis. Yang ketiga itu ada jangka waktu. Dalam jangka waktu panjang, penawaran akan lebih elastis. Nah, ada jenis elastisitas penawaran. Ada 5. Yang pertama elastis, yang nilai E-nya lebih dari 1, inelastis, nilai E-nya kurang dari 1, elastis unitary, nilai E-nya sama dengan 1, elastis sempurna, nilai E-nya sama dengan tak terhingga, dan inelastis sempurna, nilai E-nya sama dengan 0. Maksudnya, kalau elastis yang nilai E-nya lebih dari 1, berarti perubahan harga sedikit menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan banyak berubah atau lebih besar. Contohnya adalah barang-barang pabrik atau barang industri yang tidak tergantung masa panen dan musim. Kalau inelastis, maksudnya jumlah barang yang ditawarkan hanya berubah sedikit apabila terjadi perubahan harga. Contohnya barang-barang pertanian yang dibatasi masa musim dan masa panen. Yang ketiga ada elastis unitary yang sama dengan 1. Artinya jika harga naik sekian persen, maka penawaran barang naik sebesar kenaikan harga tersebut. Jadi antara kenaikan harga dan kenaikan jumlah penawaran itu sama. Ini seperti jagung yang akan meningkat pada saat tahun baru atau secara kebetulan. Dan selanjutnya ada elastisitas sempurna yang E-nya tak terhingga, artinya penawaran berubah dengan jumlah yang tak terhingga karena perubahan harga yang sangat kecil saja. Contoh barang-barang yang jumlah produksi terus bertambah karena penggunaan mesin-mesin modern seperti VCD dan buku gambar. Jadi bentuk kurva ini adalah horizontal. Selanjutnya ada inelastis sempurna yang nilai E-nya sama dengan 0. Artinya berapapun harga yang ditawarkan itu tetap atau tidak berubah. Nah, contohnya adalah tanah yang bentuk kurva dari penawaran elastisitas sempurna itu adalah horizontal. Selanjutnya aplikasinya. Aplikasinya berpengaruh 2, yaitu terhadap pajak dan subsidi. Gampangnya kalau pajak itu kenaikan pajak mengakibatkan kenaikan kurva penawaran dengan jumlah pajak per unit. Jadi kalau pajak mengakibatkan kenaikan penawaran karena pajak ini dibebankan kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan oleh produsen menjadi tinggi. Yang kedua adalah akibat subsidi. Kalau subsidi ini sifatnya adalah membantu. Jadi kurva penawarannya itu kalau ada subsidinya berarti kurva penawarannya itu turun, sebaliknya dari pajak. Karena subsidi ini adalah bantuan dari pemerintah, misal kepada produsen untuk mengurangi harga barang yang akan dijualnya sehingga harga barang tersebut menjadi murah dan mudah diperoleh oleh masyarakat. Nah, sekian dari kelompok presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.